Dr. Tifa minta dibebaskan, minta ke Presiden Prabowo untuk memberikan hak prerogatifnya, memberikan abolisi atau amnesti seperti yang diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto. Gimana nih teman-teman? Seberapa setuju nih kalian atas permintaan Dr. Tifa ini? Kebetulan mendapatkan undangan klarifikasi oleh Polda di dalam beberapa pasal-pasal yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah saudara Joko Widodo. Kami sudah melakukan penelaahan terhadap undangan klarifikasi tersebut dan mutlak ya secara absolut bahwa kami tidak terlibat sama sekali dengan pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah, oleh karena itu justru ketika ada sebuah peristiwa tindak pidana korupsi dan kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern pada persoalan kami. Ya, dan kemudian yang kedua, sebetulnya karena ini adalah masalah di luar aspek pidana, maka sebenarnya memang pemerintah betul-betul hadir untuk menyelesaikan hal ini kepada dua pihak yang ada satu pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan penelitian kami. Cukup dilakukan sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah dan apabila persoalan pokoknya adalah sebetulnya ijazah, maka pada forum tersebut yang dibuat oleh pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah, tinggal diminta saja yang bersangkutan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Sebagaimana juga sudah dilakukan oleh beliau, oleh yang bersangkutan sendiri di dalam beberapa kali. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian, permintaan Dr. Tifa ini agar Presiden Prabowo juga memperhatikan mereka, mau diberikan juga abolisi atau amnesti, mau dibebaskan. Kemudian kenapa dadakan tiba-tiba baru sekarang minta pemerintah yang memediasi mereka? Waduh, ini apakah kata halusnya mengajak damai gitu Pak Jokowi? Sudah telat, sudah terlambat. Dr. Tifa dan 11 lainnya itu sabar yang kuat menghadapi ini. Kalau masalah pemerintah memediasi kalian agar tidak berlanjut ini kasus, udahlah. Simpan saja harapan kalian di situ. Kalau memang niat kalian itu baik dari awal, tentunya datang baik-baik ke Pak Jokowi meminta ijazahnya untuk diperlihatkan. Dan kalau diizinkan, ya kalian teliti. Tetapi apa yang kalian lakukan selama ini? Apa? Keluar-keluar di media sosial, nyinyir, fitnah, nyerang Pak Jokowi. Banyak sekali argumen-argumen tidak masuk akal kalian. Tetapi sekarang dengan enaknya meminta agar pemerintah memediasi dan mengadakan forum internal atau khusus untuk membahas meneliti ijazah Pak Jokowi. Waduh, ini gimana teman-teman? Kenapa? Memang nggak terlalu kelihatan gitu, bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Tetapi karena mereka tidak munculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Di bagian colors ini, teknik ya, bisa memunculkan mapping ya. Cukup pakai ini saja, defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat warna merahnya di sini. Secara kasat mata, memang nggak terlalu kelihatan. Inilah kegagalan Rismon ya, Dr. Tifa Roy Suryo. Yang mereka permasalahkan ini adalah, ini mereka tuding foto Pak Jokowi itu menimpa cap daripada UGM. Mereka tidak bisa memunculkan
warna merah cap UGM ini. Tetapi Joshua Sinambela memberikan kuliah gratis ke mereka. Begini loh caranya untuk meneliti bagaimana untuk memunculkan cap daripada UGM ini di foto Pak Jokowi. Bukan menuding, duluan cap baru foto itu salah. Nah, seperti yang barusan saja kita tonton tadi, ini hasil penelitian Joshua Sinambela ya, dengan caranya tadi, sehingga muncul dengan jelas bahwa memang ini foto dulu baru dicap. Tidak seperti tudingan fitnahan yang dilemparkan oleh Dr. Tifa Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan yang menuding ini duluan cap baru foto Pak Jokowinya. Mereka yang nggak bisa, mereka yang nggak mampu malah menuding Pak Jokowi. Itu survei sama Roy Suryo. Jadi gimana? Gimana hasilnya? Enggak, ini ada sebuah survei dari surveinya orang yang minta jabatan komisaris. Ya, udah jelas sekarang dapat jabatan komisaris. Survei itu nggak bisa saya itu. Dia tanya ke masyarakat. Bentar dulu. Dia tanya ke masyarakat kepada kita nih. Ya. Apakah Anda percaya itu palsu? 74,6%. 74,6% menyatakan kami tidak percaya itu palsu. Survei abal-abal. Roy Suryo sebaliknya. Roy Suryo tidak percaya survei. Coba kalau surveinya menyatakan ijazah Jokowi palsu, pasti Roy Suryo ini percaya. Tetapi karena 74,6% hasil survei bilang nggak percaya ijazah palsu, Roy Suryo tanggapi itu, wah itu abal-abal. Orang-orang ini tetap saja ya, pokoknya apapun pernyataan siapapun yang mendukung kalau ijazah Jokowi itu asli, nah mereka lawan itu, mereka bantai itu, mereka tidak setuju. Jadi kebenaran itu seolah-olah apa yang mereka suarakan, apa yang diargumentasikan oleh kelompok orang-orang ini. Deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT Roy Suryo, Dr. Difrojo MKes, Dr. Egris Munhas Yanifar SPMD, MN Rizal Fadila SH, dan Dr. Diko Uziani Asma MSC lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi, tuntut audit forensik ijazah Jokowi. Sehubungan dengan adanya laporan polisi terhadap KMRT Roy Suryo, Dr. Difrojo MKes, Dr. Rismond Hasibulan Yanifar, Rizal Fadila SH, dan Dr. Diva, kami tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia TAAI BPL SBY bersama para Ahmad Khozinuddin, teman-teman. Ini pengacara kuasa hukum daripada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan yang lainnya nih. Kalau tiap muncul, tiap tampil di TV, rasa-rasanya teman-teman, dia mau menguasai panggung sendiri, dia mau menguasai debat sendiri. Kalau kalah, maka ya ngamuk. Sudah berulang kali kalau Ahmad Khozinuddin ini ngamuk-ngamuk di acara TV gegara kalah telak di debat dan tidak bisa melawan argumen-argumen, fakta-fakta nanti yang disampaikan oleh lawan debatnya. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Ahmad Khozinuddin adalah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah palsu-palsu. Nah, itu yang saya sebutkan bagi Bang Roy, ini penelitian ilmiah. Ya. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Iya. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Tapi Bang Sylvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya, Audrey. Jadi sahabat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Sylvester nggak ada artinya. Begitu pun Bang Sylvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi masyarakat
publik mayoritas pasti tahulah mana yang benar, mana yang memang salah, yang keliru, mana yang memang sengaja membuat gaduh negeri ini. Dan seperti yang kita ketahui kan teman-teman, meskipun Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuding Pak Jokowi ada upaya memecah belah anak bangsa, ada upaya diskriminalisasi, kemudian tindakan-tindakan Pak Jokowi terus salah di mata mereka. Tapi fakta di lapangannya teman-teman, fakta di lapangannya berkata lain. Pihak UGM, masalah ijazah ini, masalah ijazah yang diperdebatkan oleh orang-orang ini, yang dituding-tuding sama orang-orang ini sebagai ijazah palsu. Tetapi pihak UGM, ini kampus yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Di sana Pak Jokowi menuntut ilmu, kuliah di sana. Diklarifikasilah, diakuilah kalau Pak Jokowi pernah kuliah, menamatkan diri di sana, kemudian menerima ijazah, kemudian berhak menerima gelar yaitu insinyur. Tetapi orang-orang ini tidak percaya. Ini gimana mungkin sebenarnya? Gimana mungkin mereka tidak percaya dengan pernyataan kampus yang memverifikasi hal ini? Terus yang dipercaya sama orang-orang ini apa? Nah, sekarang kan itu yang kita pertanyakan, kita sanksikan terhadap orang-orang ini. Rasa-rasanya semua lembaga negara tidak dipercayai sama mereka. Makanya kan ini Roy Suryo, Dr. Tiva Rismon ini mengadu ke lembaga-lembaga internasional. Waduh. Bahkan mengancam-ngancam kalau masalah ijazah ini akan dibawa ke hukum internasional. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian orang-orang ini atas apa yang barusan saja kita bahas? Coba jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu. Ada kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan.